Ian terbangun keesokan paginya bukan karena sinar matahari, melainkan karena suara besar itu. Bangun. Taehyung berdiri di ambang pintu kamar mandi, mengenakan bedroom hitam. Rambutnya masih basah dan sebuah di tangan kirinya. Digunakan bukan untuk mengancam, tapi seperti kebiasaan. Salah senjata itu bagian dari tubuhnya. Ian meringkuk, menyadari tangannya sudah dilepas dari borgol, namun kakinya masih dirantainya di ujung ranjang. Aku belum makan apa-apa sejak kemarin, bisik Ian dengan suara serak dan mata sembab. Taehyung menatapnya tanpa ekspresi, lalu mengangguk kecil ke arah pintu. Min, bawa masuk makanannya. Seorang pria muda masuk dengan mengenakan setelan hitam rapi. Dia adalah seseorang pengawal yang membawa nampan berisi bubur hangat, segelas susu, dan obat penenang. Ian hanya memandanginya dengan tatapan kosong. Apa itu obat tidur? Itu bukan pilihan, jawab Taehyung cepat. Minum sekarang, atau aku yang akan memasukkannya ke dalam mulutmu dengan paksa. Ian menggigit bibirnya. Ia tahu pria itu serius. Ia tahu dari saut matanya yang tak mengenal belas kasihan. Tapi bukan itu yang membuatnya akhirnya menurut, melainkan rasa lapar. Tubuhnya lemah dan melawan sekarang bukan pilihan cerdas. Dengan tangan masih gemetaran, Ian mulai makan. Setiap suapannya terasa seperti menelan rasa malu. Taehyung duduk di sofa panjang di seberang ranjang, memandanginya seperti menonton binatang peliharaan. Kau akan mengikuti 3 aturan dasar selama berada di sini, ucap Taehyung kemudian. Ian mulai perlahan. Pertama, jangan pernah mencoba kabur. Aku punya lebih dari 100 kamera tersembunyi. Bahkan lubang udara pun bisa terlihat dari ponselku. Kedua, jangan bohong. Sekali saja aku tahu kau menyembunyikan sesuatu, aku akan menghukummu, dan aku tidak pernah mengulang peringatan. Ketiga, ia berdiri dan berjalan mendekat, lalu menatap mata Ian dalam-dalam. Tubuhmu bukan milikmu lagi. Aku tak akan menyakitimu tanpa alasan, tapi aku juga tak akan mengizinkanmu menolak. Ia nyaris memuntahkan makanannya, matanya melebar dan wajahnya pucat. Kau gila, bisiknya. Taehyung tersenyum kecil, bukan marah, tapi entah kenapa. Senyuman itu lebih menakutkan dari ancaman manapun. Kau baru tahu sekarang? Ia mengambil dari meja samping tempat tidur, lalu meletakkannya perlahan di pangkuan Ian. Ambil. Aku sekarang, tapi kalau tidak bisa, jangan sebut aku gila lagi. Ian menatap itu dengan tubuh gemetaran, tapi tak bergerak. Ia tahu jika ia mengambil senjata itu dan gagal, mungkin ia tak akan pernah bangun dari tempat tidur ini. Taehyung mencengkram berkuat di situ. Kau boleh membenciku, tapi kau akan tetap tinggal di sini sampai aku bosan atau sampai kau sendiri yang merayap ke tempat tidurku setiap malam. Dan setelah mengatakan itu, ia berbalik meninggalkan ruangan, meninggalkan Ian yang kini benar-benar tahu bahwa ini bukan rumah. Ini penjara, tapi penjara yang justru membuat jantungnya berdetak lebih cepat daripada sebelumnya. Dan itulah yang paling Ian benci dari dirinya sendiri. Kenapa tubuhnya mulai merespon ancaman? Kenapa ia bisa merasakan jantungnya berdebar hanya karena satu tatapan dari pria itu? Apa yang salah dengan dirinya? Sisa hari itu berlalu dalam keningan. Tak ada yang datang ke kamarnya selain satu pengawal yang mengantarkan makan siang. Dan bahkan pria itu pun tak berani menatap matanya. Ian mengamati sekeliling. Tidak ada jendela, hanya dinding kaca, satu arah yang tak bisa ditembus.
CCTV mengintainya dari sudut ruangan. Satu-satunya tempat tersembunyi hanyalah kamar mandi, tapi bahkan itu pun tidak memberinya rasa aman. Saat malam tiba, pintu otomatis terbuka tanpa diketuk. Taehyung masuk, kali ini mengenakan pakaian lebih santai. Wajahnya tenang, tapi ada semacam aura menekan di sekelilingnya. Ia langsung duduk tegak di ranjang, nafasnya tertahan. Taehyung tidak langsung bicara. Ia duduk di sofa, menyilangkan kaki, lalu membuka folder lipis dari tas kulitnya. Riwayat akademikmu bagus, ucapnya datar. Beasiswa penuh, aktif di organisasi mahasiswa, tidak punya pacar sejak SMA, garis teladan. Ian hanya diam, tapi keningnya berkerut. Kenapa dia bisa tahu? Kau juga bekerja paruh waktu di perpustakaan kampus, bekerja keras, sayangnya terlalu mudah dimanipulasi. Utang keluarga ditutupi sendiri dan akhirnya dijual. Taehyung menutup foldernya lalu memandang tajam. Kau tidak bodoh, Limian, tapi orang cerdas pun bisa jadi lemah kalau terlalu naif. Kenapa kau mengatakan semua itu? Tanya Ian pelan, mencoba menyembunyikan guncangan dari suaranya. Taehyung berdiri dan mendekat. Ia duduk di tepi ranjang. Tangannya meraih rambut Ian lalu menyelipkannya di belakang telinga dengan gerakan lembut yang justru membuat tubuh gadis itu merinding. Kalau aku ingin tahu berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk berubah jadi milikku satunya, bukan hanya tubuhmu, tapi juga pikiranmu. Ian mundur tapi tubuhnya terbentur kepala lancang. Taehyung mencengkram dagunya, menatap matanya dalam-dalam. Kau tahu kenapa aku tidak menyentuhmu di malam pertama? Bisiknya pelan. Ian menahan nafas dan menggeleng sama. Karena rasa takut lebih awet daripada rasa sakit. Dan aku ingin rasa itu tumbuh dalam darahmu. Sampai kau sendiri yang memintaku untuk menyentuhmu. Dan tepat saat itu pintu terbuka tiba-tiba. Seorang wanita tinggi berambut panjang dan berpakaian elegan masuk tanpa izin dengan langkah angkuh. Opa, ucapnya dengan nada tajam. Kau benar-benar membuangku hanya demi anak kucing liar ini? Ia membeku. Wanita itu menatapnya dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan jijik lalu tersenyum sinis. Lumayan lucu, tapi kalau aku cari dia, aku lebih memilih ketimbang tidur di ranjangmu. Taehyung berdiri pelan, menyimpan senyum tipis di bibirnya. Akhirnya aku masuk tanpa izin. Kau tak pernah melarangku sebelumnya. Dulu memang iya, tapi sejak malam aku membeli dia, semuanya sudah berubah. Air mata Ian penuh benci. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa lama mainan parung bertahan sebelum akhirnya patah. Dengan satu lambaian tangan, Aira berbalik dan keluar, meninggalkan suasana yang jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Ia menatap pintu yang baru saja tertutup, dan untuk pertama kalinya sejak ia datang, ia sadar bahwa musuh di tempat ini bukan hanya Taehyung, tapi juga wanita yang pernah dia cintai.